Indra Bekti sakit parah, habiskan biaya pengobatan 1 miliar, bahkan istri sampai jual perhiasannya dan open donasi. Bilang sayang sama lo, tapi lo harus tahu dia sangat sayang sama lo. Ya. Apa? Presenter kondang Indra Bekti kini masih berada di ICU untuk menjalani perawatan pasca operasi. Ternyata, biaya pengobatan Indra Bekti sejauh ini sangat fantastis karena sudah mencapai 1 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Komo Riki yang merupakan adik ipar Indra Bekti. Jadi sampai saat ini saja, biaya pengobatan Kak Bekti itu sudah mencapai 1 rupiah miliar, ungkap Komo Riki melalui Instagram miliknya. Komo Riki kemudian menjelaskan soal penggalangan dana yang pernah disampaikan istri Indra Bekti, yakni Aldila Jelita beberapa waktu lalu. Menurutnya, penggalangan dana itu bukan berasal darinya. Istri Indra Bekti, Aldila Jelita, disebut menjual beberapa aset yang dimilikinya demi membiayai pengobatan. Nah, di sini gua mencoba untuk memberikan informasi ke teman-teman tentang penggalangan Kak Bekti. Jadi banyak banget di luar sana itu orang berspekulasi, orang menuduh, orang menjudge gitu tentang segala sesuatu yang mereka nggak tahu. Jadi penggalangan dana itu di hari pertama diusulkan oleh teman-teman artis. Teman-teman artis mau untuk melakukan penggalangan dana untuk Kak Bekti. Di hari pertama dia masuk rumah sakit. Nah, tapi dari keluarga tadinya bilang jangan deh. Nah, tapi udah 2 harinya Kak Bekti di rumah sakit, ternyata biayanya besar gitu. Dan per hari ini itu udah hampir 1 M biayanya. Nah, jadinya makanya penggalangan dana itu tadinya adalah untuk memberitahukan ke teman-teman, orang yang punya hati baik, orang yang mempunyai rezeki lebih, yang mau untuk melakukan penggalangan dana, monggo silahkan gitu. Karena karena memang biayanya besar gitu. Dan untuk memilih-milih rumah sakit, jadi Kak Bekti itu kan dia pingsan gitu, dia pingsan terus pasti akan dilarikan ke rumah sakit yang terdekat gitu. Nggak mungkin juga lu akan nyari rumah sakit mana dulu yang BPJS segala macam, nggak mungkin juga. Pasti lu akan melarikan itu ke rumah sakit yang terdekat gitu, pasti, itu udah pasti gitu. Dan Kak Bekti itu pun juga masih ada sampai sekarang, sampai malam hari ini tuh masih ada di ruangan ICU. Masih ada di ruangan ICU, jadi dia nggak ada di ruangan rawat inap yang ada VIP, yang kelas 1, kelas 2, enggak gitu. Dia masih ada di ruangan ICU, jadi belum pindah ke ruangan inap gitu. Jadinya emang nggak akan bisa untuk downgrade kamar juga gitu. Dan untuk asuransinya sendiri gitu, jadi Kak Bekti itu baru join asuransi sekitar 6 atau 7 bulan kalau nggak salah gue gitu. Dan penyakitnya ini adalah sakit yang kritis gitu loh. Dan sakit kritis itu ada masa tunggunya 1 tahun baru akan di cover oleh asuransi gitu. Dan dia baru gabung beberapa bulan sama asuransi gitu. Dan apalagi yang mau gue jelasin, dan asuransi tentang kamar dan untuk pindah rumah sakit gitu. Jadi yang sakit itu adalah kepalanya yang sakit gitu. Jadi untuk pindah-pindah rumah sakit itu nggak sama kayak lu sakit batuk atau flu gitu, yang bisa gampang lu nantinya pindah rumah sakit terus lu nunggu di ruang tunggu gitu, lu nunggu di parkiran atau segala macam. Nggak segampang itu gitu. Jadi harus cari dulu rumah sakitnya sanggup atau enggak, terus bagaimana nantinya perpindahan dari rumah sakit ini ke rumah sakit yang satunya, di perjalanan bagaimana, karena kepalanya gitu loh. Jadi kepalanya yang sakit gitu, jadi harus banyak banget pertimbangannya gitu loh untuk memindahkan ke rumah sakit yang lain gitu. Tapi itu udah direncanain sama keluarga dan kerabat terdekat juga pastinya untuk memindahkan rumah sakit, bagaimana langkah-langkahnya dan seperti apa gitu loh, ya kan. Dan untuk aset ya pastilah gitu loh, pasti udah dipikirin semua untuk sama keluarga. Makanya penggalangan dana ini, karena emang tadinya ini awalnya adalah ide dari para artis-artis teman-temannya Kak Bekti, karena Kak Bekti itu emang orang yang baik gitu, banyak membantu teman-teman artis yang lainnya juga. Jadi teman-teman artis tergerak juga hatinya untuk membantu Kak Bekti gitu. Makanya
kasih tahu sama Dila untuk ya udah open donasi gitu loh. Open donasi untuk Kak Bekti. Jadi untuk kayak memberitahukan gitu loh ke teman-teman yang pengen open donasi gitu. Ya udah monggo silakan gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi untuk memberitahukan itu ke teman-teman yang pengen untuk berbuat baik, yang punya rezeki lebih untuk membantuin Kak Bekti. Jadi ada di situ poinnya. Dan untuk Dilanya sendiri per hari ini, per malam hari ini gitu, udah berapa hari deh dari hari Kamis, kalau dari hari Rabu. Jadi udah berapa hari ini si Dila pun juga belum pulang ke rumah. Dia belum ketemu sama anaknya sama sekali. Dia masih standby di rumah sakit nungguin suaminya, ngeliatin suaminya dan berdoa untuk suaminya gitu. Jadi buat teman-teman yang emang nggak tahu ceritanya, nggak tahu permasalahannya, coba gitu kalian tahan untuk ngomongin atau untuk berkomentar gitu, karena nggak baik. Orang lagi kena musibah gitu, orang lagi berjuang banget untuk menyelesaikan dan membereskan musibahnya gitu. Tolong dibantu dengan doa gitu. Jadi jangan lu menjudge seseorang tapi lu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi di sini gue juga minta tolong juga ke teman-teman, mohon doanya gitu, mudah-mudahan si Kak Bektinya bisa melewati masa-masa ini, keluarga pun juga bisa melewati masa-masa sulit ini. Dia bisa cepat untuk balik ke seenggaknya pindah dulu ke ruangan rawat inap, bisa cepat pulih juga gitu. Jadi mohon doanya semua dan terima kasih. Semoga informasi ini bisa untuk meluruskan apa yang sekarang yang ada di sosial media. Terima kasih. Assalamualaikum. Aset yang dijual berupa perhiasan sampai tas bermerek. Hal itu tampak pada Instagram Stories milik Aldila Jelita. Yang kalian lihat di luar lebih terlihat, tapi yang di dalam taklah tampak. Kita bisa sayang, Sol. Makasih dermawan yang telah membeli perhiasanku yang tiada bernilai ini, tapi bernilai untuk suamiku Indra Bekti. Jelas Aldila Jelita. Sebenarnya ini adalah usulan dari teman-teman artis yang mau mengadakan penggalangan dana untuk Kak Bekti. Di hari pertama itu teman-teman artis sudah memberikan ide itu, jelas Komoriki. Menurut Komoriki, keluarga sempat menolak adanya ide penggalangan dana untuk Indra Bekti. Jadi Kak Dila juga sempat kayak, jangan deh jangan, gitu. Tapi akhirnya memberitahukan hal ini karena misalnya ada yang mau open donasi ya monggo. Mungkin ada yang memiliki rezeki lebih dan mau membantu ya nggak apa-apa, terang Komoriki lagi. Kalau yang bilang soal dipindahkan saja ke rumah sakit lain, ini yang sakit kepalanya loh bukan sakit kayak flu dan batuk. Kalau ini kan yang sakit kepalanya itu, jadi kita harus benar-benar memikirkan gimana kalau mau pindah rumah sakit soalnya kan banyak pertimbangannya, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepalanya hingga pingsan. Ia pun telah menjalani 2 operasi dan kini tengah dalam kondisi pemulihan. Indra Bekti diketahui sedang siaran pagi di radio pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Saat itu, Indra Bekti juga sedang berulang tahun yang ke-45. Sekitar pukul 07.30 WIB, Indra Bekti hendak ke toilet. Namun, ia tak kunjung kembali padahal sudah waktunya on air. Tim di lokasi siaran mengecek Indra Bekti ke toilet. Sempat dipanggil berkali-kali, Indra Bekti tak juga bersuara. Ternyata Indra Bekti sudah tidak sadarkan diri di toilet. Iya, I love you too dong. Oh iya. Coba tunggu ya, nggak suka di ruangan ini pulang biar ada Netflix. Aku bisa TikTokan ya nanti. Salam dari Mbak Rani. Oh ya Budi. Coba kan tiap hari. Di sini nunggu apanya? Apa katanya? Kalau makan gratis enggak ada gue beli. Ya udah Budi istirahat ya. Bapak istirahat ya. Jangan. Udah kadang ya. Seperti Budi beda urusannya. ya ampun. Udah ya, sayangnya enggak